Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua ya. Pernah gak sih ya, kamu ini merasa udah rajin ibadah ya, udah rajin sholat, rajin sedekah, bahkan ya, kamu nih sudah mulai untuk bangun tengah malam ya. Tapi kok kamu ini merasa rezeki ini kok seret ya. Nah, terkadang malah kita melihat yang jarang ibadah tapi kok hidupnya lancar-lancar aja. Nah, terus kamu nih mulai memikir ya, ya Allah, kenapa sih hidupku kok begini-begini aja. Nah, ini nih hati-hati ya, karena di situ kadang Allah Subhanahu wa taala lagi menguji ya, dan bukan meninggalkan. Nah, masalahnya banyak orang yang salah faham. Mereka ini mengira rezeki itu hanya berbentuk materi, hanya berbentuk uang ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwasanya ya, sesungguhnya Ruhul Kudus ya, yaitu Jibril alaihissalam telah membisikkan kepadaku ya, kepada Rasulullah, bahwa tidak ada jiwa yang akan mati sebelum rezekinya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Artinya setiap dari kita ya, itu sudah dijamin rezekinya. Cuma tinggal cara kita bagaimana menjemputnya. Ya, tapi kita ingat, rezeki Allah Subhanahu wa taala itu luas banget ya. Bukan cuma gaji, bukan cuma proyek ya, tapi juga tentang kesehatan, tentang waktu luang, teman-teman yang tulus, hati yang tenang ya, iman yang kuat ya. Kadang ya, Allah Subhanahu wa taala itu tahan materi kita, tahan uang kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagai penggantinya hati yang damai. Nah, itu pun rezeki ya, dan bahkan itu rezeki yang paling mahal menurut saya. Nah, jadi sekarang ya, kita bahas ya, kenapa rezeki itu bisa seret padahal kita sudah rajin ibadah, kita sudah rajin sholat ya. Jadi yang pertama ya, mungkin karena ibadahnya itu belum berdampak pada akhlak ya. Jadi sholat itu bukan cuma hanya gerakan badan, tetapi sholat itu alat untuk mencuci dosa kita ya. Kalau habis sholat tapi masih nyakitin hati orang ya, masih malas kerja, masih ngomong kasar, ya gimana rezeki mau lancar ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar, surah Al-Ankabut. Nah, selanjutnya ya, karena kita ini masih banyak keluhan ya. Setiap kali susah kita ngeluh, setiap kali kita jatuh kita marah ya. Padahal bisa jadi ya, Allah Subhanahu wa taala cuma mau menguji kita ya. Kamu ibadah itu karena aku atau karena rezeki ya. Kalau kamu tetap sabar dan kamu terus berbuat baik ya, disitulah pintu rezeki insya Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ya, karena rezeki itu ya, kita tersumbat ya, mungkin karena dosa ya. Dosa itu seperti debu yang menutupi jalannya air ya. Dalam hadis disebutkan ya, sesungguhnya seorang hamba ya dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Jadi sebelum meminta rezeki kita agar diberkahi, agar ditambah, coba ya kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersihkan jalan-jalan rezeki kita bersihkan air rezeki ini agar mengalir lebih lancar lagi. Nah, tentunya nih ya, ada cara bagaimana rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang gimana rezeki itu lancar?
Tentunya ada cara-caranya ya. Yang pertama ya, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ya, ini sudah diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an. Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu ya, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat, wa yumdidukum bi amwal, dan akan memperbanyak harta dan anak-anakmu ya. Jadi jangan meremehkan yang namanya kalimat astagfirullah ya. Yang kedua ya, kita jangan jaga ya hubungan kita dengan orang tua. Jadi ridho Allah itu ya, itu tergantung dengan ridho orang tua kita ya. Kadang rezeki itu seret ya, bukan karena kurang usaha, tapi karena orang tua itu sering kecewa sama kita. Jadi kita jaga ya hati orang tua kita jaga silaturahmi kita kepada orang tua kita. Ya, kita berbakti kepada orang tua kita. Dan selanjutnya kita jujur dan amanah dalam bekerja. Allah itu maha kaya ya, tapi nggak mungkin memberikan rezeki besar buat orang yang suka curang dalam hal-hal yang kecil ya. Kalau kamu jaga amanah ya, rezeki itu akan ngejar kamu tanpa kamu kejar, percaya ini. Yang selanjutnya, kita memperbanyak sedekah ya, sedekah walaupun secuil, walaupun sedikit ya. Banyak orang yang nunggu kaya dulu baru sedekah, padahal sedekah itu ya justru yang membikin kita kaya insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sedekah tidak akan mengurangi harta ya. Jadi teman-temanku semua ya, rezeki itu nggak akan tertukar ya, tapi bisa saja ia tertunda. Dan penundaan itu bukan karena Allah lupa ya, tapi karena Allah itu menyayangi kita ya. Allah itu ingin ya membuat kita itu tumbuh sabar, kuat, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin yang Allah kasih sekarang itu bukan uang, tetapi ketenangan hati, dan itu rezeki yang nggak bisa dibeli orang banyak ya. Jadi kalau rezeki kita terasa seret, mungkin Allah bukan lagi marah ya, tetapi lagi mengajarkan kepada kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.